Ya, selamat malam semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat. Terima kasih untuk kehadirannya dalam Zoom ini untuk kita bersama-sama mendalami hidup doa kita supaya ya semakin bertumbuh dan berbuah. Dan kita sekarang pada bagian ketiga ini, yaitu fondasi doa menurut Santa Teresa Avila, kita melihat bahwa ada pertama, cinta kasih kepada sesama, sudah dibahas, kemudian kerendahan hati, dan sekarang kelepasan atau ketidaklekatan, tetap menurut Santa Teresa dari Avila. Kita melihat tentang ketidaklekatan atau kelepasan ini. Santa Teresa Avila menuliskan dalam buku Jalan Kesempurnaan, menyerahkan seluruh hidup kita sepenuhnya kepada Allah dan tidak menyimpan sesuatu pun untuk diri kita sendiri. Ini adalah suatu karunia yang besar, karena semua karunia ada di dalam Allah. Dan Allah tidak memberikan sepenuhnya kepada kita bila mana kita tidak menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Jadi memang kelepasan ini berhubungan dengan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita memberikan setengah-setengah, ya tentunya kita akan menerima setengah-setengah juga. Maka di sini diperlukan totalitas dalam penyerahan diri kita kepada Tuhan, walaupun memang sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Tentunya di sini sebagai seorang religius biarawan, tentu totalitasnya dalam arti tertentu berbeda dengan awam. Ya. Maka kita mau melihat bagaimana tentang ketidaklekatan ini menurut ajaran Teresa Avila. Penghalang, ya, penghalang menuju Allah. Jadi di sini berhenti pada sesuatu yang bukan Allah sendiri dan kehilangan semua karunia. Dalam kelekatan ini, kita akan seperti dalam suatu perjalanan mengalami kemacetan atau bahkan berhenti. Apapun bentuk dan jenis kelekatannya akan mengikat kita sehingga tidak dapat bergerak seperti burung, entah terikat oleh rantai besi atau benang tipis seperti benang nilon atau benang apapun yang kecil, tidak akan terbang sejauh tetap terikat. Jadi mungkin kita sudah melepaskan banyak hal, tetapi ternyata kita masih melekat pada sesuatu. Nah, ini sama saja kita tidak dapat terbang. Maka kita perlu yaitu kelepasan itu. Ketidaklekatan itu seperti kemiskinan Injili. Kalau kita lihat dalam khotbah di bukit, dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kemiskinan Injili ini bukan saja tidak memiliki apa-apa, tetapi juga tidak punya keinginan apa-apa selain daripada Tuhan sebagai yang
utama. Maka di situ kalau orang memiliki kemiskinan Injili ini, ya dia akan memiliki kerajaan Allah. Ketidaklekatan ini akan memberikan kemenangan dari sesuatu yang fana. Karena prinsipnya ketidaklekatan atau kelepasan itu di mana kita tidak terikat atau melekat pada segala sesuatu yang bukan Allah. Dan kita hanya boleh lekat kepada Allah sendiri. Maka di sini juga terhadap sesuatu yang fana, ya apapun yang ada di dunia ini yang fana, kita memiliki ketidaklekatan, ya kita akan bebas. Ketidaklekatan ini memberi kemampuan untuk memiliki Allah sendiri dan menikmati persahabatan dengan Allah dalam doa. Itu tadi saya katakan bahwa kelepasan atau ketidaklekatan itu artinya bahwa kita tidak melekat pada segala sesuatu yang bukan Allah. Kita hanya boleh melekat kepada Tuhan, maka dengan demikian kita akan memiliki Allah sendiri. Maka persahabatan kita dengan Allah dalam doa akan semakin bertumbuh, relasi kita akan semakin dekat, dan bahkan sampai pada persatuan dengan Tuhan. Buah-buah ketidaklekatan atau kelepasan itu apa? Ya. Membebaskan dari pemikiran diri yang berlebihan. Ini yang pertama. Bahwa ketidaklekatan membebaskan kita dari pemikiran yang berlebihan tentang gambaran diri sendiri. Jadi mungkin melihat diri kita, oh lebih baik dari yang lain. Atau juga terhadap segala yang buruk. Jadi kita melihat diri kita yang lebih buruk daripada yang sesungguhnya misalnya. Ya kan? Nah, ini dengan kelepasan ini kita akan dimenangkan dari gambaran diri yang keliru. Ego yang tidak dewasa akan selalu merindukan kesempatan untuk menonjolkan diri dan ingin dikagumi orang lain. Namanya ego itu ingin selalu dipuaskan. Maka bagi orang yang tidak dapat mengendalikan egonya, maka dia akan dikuasai atau hanya ingin menuruti egonya yang selalu ingin mencari yang menyenangkan dirinya. Maka di sini menonjolkan diri sebagai salah satu dari keinginan ego, ingin dipandang, padahal nyatanya mungkin kurang atau ya biasa-biasa saja. Ya. Tetapi orang mengagumi dirinya. Nah ini. Maka di sini penting sekali juga ajaran Teresa Avila tentang mengenal diri dengan baik. Nah ini penting. Mengenal diri dengan baik, dengan sejujurnya apa adanya. Kalau kita mengenal diri dengan baik, yaitu di hadapan Tuhan, yaitu dengan terang firman Tuhan, maka kita akan semakin mengenal Tuhan. Karena apa? Dengan mengenal diri kita akan dihantar kepada kerendahan hati sebetulnya. Ini kalau dihubungkan dengan fondasi doa yang kedua, yaitu kerendahan hati. Dan kalau kita semakin rendah hati juga di hadapan Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan. Siapakah Tuhan bagi kita? Ini. Yang kedua, kemenangan ya atas ketidaknyamanan dan ketamakan.
kemenangan dari rasa tidak aman dan ketamakan. Ketidaklekatan itu memberikan kemenangan atas kuatnya rasa tidak aman. Jadi kita seringkali dalam kehidupan ini ingin mendapatkan rasa aman, nyaman, zona nyaman. Nah, ketika mengalami tidak nyaman, ini akan dibantu oleh ketidaklekatan terhadap kenyamanan, sehingga kita dapat ya menang dari rasa tidak nyaman itu. Ketidaklekatan juga membebaskan kita dari keinginan untuk memiliki semua hal yang dimiliki orang lain. Ketika kita melihat orang lain ada kemampuan yang lebih, atau mungkin memiliki barang yang lebih, atau pokoknya melihat yang lebih dari diri orang lain, kita ingin memilikinya juga. Karena tidak punya, lalu iri hati. Maka di sini kelekatan itu akan menguasai kita, sehingga orang menjadi iri hati. Maka ketidaklekatan atau kelepasan akan membebaskan itu. Kemudian ketidaklekatan juga membebaskan kita dikuasai barang-barang yang kita punya. Kita memiliki mungkin rumah, ya, mobil, ataupun apa saja yang kita miliki. Kalau kita lekat pada barang-barang itu, seolah-olah tanpa barang itu kita akan mengalami kecemasan, kekhawatiran, dan bahkan tidak dapat hidup dari barang-barang yang kita miliki. Itu namanya kita dikuasai oleh barang-barang itu. Ketidaklekatan juga akan membebaskan kita untuk dapat melayani orang lain tanpa pamrih, ya, tanpa mencari perhatian mereka. Jadi kita akan melayani dengan tulus, tanpa ingin dipuji, tanpa ingin diangkat peran kita, atau menjadi fokus perhatian orang. Ya, ketidaklekatan ini akan membebaskan dari keinginan-keinginan seperti itu. Dan kita akan lebih berfokus kepada Tuhan. Jadi melayani misalnya, fokusnya untuk Tuhan. Dan ketika kita berdoa, kita akan lebih juga dihantar berfokus kepada Tuhan. Tapi kalau kita ada banyak keinginan-keinginan yang bukan Tuhan, ketika kita berdoa, ya banyak juga akan keinginan-keinginan yang bukan Tuhan akan terlintas dalam pikiran maupun hati kita. Sehingga ya doa kita akan terganggu. Maka di sini dengan ketidaklekatan akan membantu doa kita bertumbuh. Kemudian yang ketiga, kemenangan dari ingin tahu yang tidak sehat. Ketidaklekatan ini membebaskan dari rasa ingin tahu tentang orang lain, yang selalu ingin kepo, ya, bahasa sekarang itu, ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu kuriositas, ya, curiosity, ya, curiosity. Jadi hanya sekedar ingin tahu urusan orang lain, ya, cari apa itu, cari gosip tentang orang lain, cari tahu tentang orang lain, ya, ingin tahu perkembangan orang lain, tetap ingin tahu. Dan kalau sudah tahu, kalau yang jelek kita gosipkan, kalau yang baik ya mungkin kita ingin menyaingi misalnya, ya, itu menyaingi dalam arti kepada iri hati. Maka ketidaklekatan ini akan membebaskan dari pikiran-pikiran tidak berguna dan gosip, ya. Pikiran tidak berguna itu artinya bahwa
kita menyibukkan dengan banyak pikiran yang sebetulnya tidak perlu kita pikirkan atau ingin tahu dari kehidupan orang lain yang memang ya tidak harus kita tahu, yaitu kecuali kalau memang harus kita tahu karena kita mau menolong orang itu, ya boleh-boleh saja. Ya. Ketidaklekatan ini mengajar kita tidak memikirkan yang sia-sia, menenangkan emosi. Ya, jadi emosi kita akan dapat dikendalikan. Ya. Dan khayalan tidak berguna. Jadi banyak khayalan. Oh, kalau saya andainya punya ini, oh andainya saya seperti dia, oh andai, 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 dan andai. Nah, ini akan mempengaruhi fokus perhatian kita dalam terutama kepada Tuhan. Dan disinilah kita akan dapat memusatkan pada sesuatu yang lebih tinggi dalam doa, yaitu kepada Tuhan sendiri. Dan Paulus juga mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya di sini bahwa memang kita melakukan apapun dalam kehidupan kita, sebagai awam, bekerja, kemudian hidup dalam rumah tangga, semuanya diarahkan kepada Tuhan. Sehingga hidup berkeluarga itu adalah membawa orang untuk yaitu mencapai keselamatan. Nah, ini jadi kalau orang tahu hidup berkeluarga itu untuk mencari keselamatan, mencari surga, maka ya segala apa yang dilakukan diarahkan kepada Tuhan. Maka dia akan menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi orang tua yang baik, dan seterusnya. Kemenangan atas konservatisme berlebihan. Ya, ini yang keempat. Bagi orang-orang tua, ya ini yang golongan tua itu mungkin ya umur di atas 60 ya. Nah, ini bagi orang-orang tua terkadang tidak senang pada hal-hal baru, lekat pada cara-cara, tradisi, dan kebiasaan yang lama tanpa kompromi. Nah, ini apalagi kalau sudah punya pengalaman banyak masa lalu, ada kejayaan di masa lalu, ada prestasi-prestasi di masa lalu. Nah, kemudian di masa tuanya itu akan melihat yang lalu-lalu itu sebagai yang dibanggakan. Maka kemudian juga tidak terbuka pada hal-hal yang baru. Nah, ini. Akibatnya mereka tidak bebas menikmati kehidupan doa yang penuh sukacita dan pujian yang terarah pada Allah. Nah, ini juga kita jumpai dalam ibadat-ibadat. Akhirnya ya tidak ada suatu kreativitas. Ya bukan berarti harus mengubah liturgi. Kalau liturgi memang tidak boleh diubah ya. Tetapi ibadat-ibadat ataupun cara-cara berdoa yang mungkin kita perlu variasi, ya kita dapat lakukan. Bahkan doa Yesus saja tidak harus duduk diam, walaupun memang itu tetap kita perlu lakukan. Tetapi kita juga bisa lakukan misalnya dengan meditasi jalan, dengan doa Yesus sambil berjalan. Ada juga doa Yesus ketika kita beraktivitas, entah sedang memasak, nyetir kendaraan, ya macam-macam. Nah ini, jadi ada keterbukaan terhadap hal-hal yang baru. Dan juga membebaskan ya dari ini saya kok tertutup ya. Ya, membebaskan kita dari yang berlebihan tentang kesehatan ya. Jadi pandangan kita pada yang berlebihan tentang kesehatan.
Nah, Santa Teresa Avila memberikan contoh untuk kehidupan para suster, di mana ada suster-suster yang tertentu selalu izin untuk datang ke kapel karena alasan sakit, misalnya sakit kepala. Nah, ini orang-orang tertentu terkadang berusaha untuk mendapatkan dispensasi atau memaafkan diri dari eh, kerutinan untuk berdoa. Sehingga alasannya satu hari kita tidak melakukan doa karena sakit kepala. Besoknya dengan alasan karena kemarinnya kita pusing. Dan 3 hari lagi kita akan sakit kepala lagi. Nah, apakah kita dipanggil untuk memanjakan diri untuk Kristus atau mati untuk Kristus? Nah, ini kita juga dapat lihat dari kehidupan kita. Kita mungkin sudah menyiapkan waktu khusus, tetapi karena kesibukan kita, mungkin karena pekerjaan, lalu kita sekali absen, kita tidak lakukan doa. Kemudian besokannya, saya masih ingin istirahat. Absen lagi. Nah, kemudian besokannya lagi atau 2 hari lagi, iya, ada sedikit meriang. Saya istirahat lagi, tidak doa. Jadi akhirnya memaafkan diri dengan tidak lakukan doa. Akhirnya kerutinan atau ketekunan berdoa itu makin eh, berkurang. Nah, maka itu di sini kelekatan kepada kesehatan, ya, merasa ingin nyaman ini, dan juga kepada penyakit ini, kelekatan terhadap itu akan membuat kita terhalang. Maka perlu kelepasan, di mana kita, ya, walaupun memang mengalami sakit, saya akan tekun berdoa. Dan bahkan sebetulnya doa batin seperti doa Yesus itu dalam keadaan kita sakit itu juga dapat kita lakukan, tidak terhalang sebetulnya walaupun kita mengalami sakit fisik kita. Keenam, memurnikan kita dalam mengasihi sesama. Kalau barang itu untuk dipakai, sedangkan orang lain atau sesama manusia itu untuk dikasihi. Jangan kemudian kita lakukan manusia atau sesama itu seperti barang yang hanya untuk dipakai atau kita peralat. Menjadi masalah jika kita mencintai hal-hal seperti kenikmatan, kedudukan, rasa aman, lalu memperalat orang lain untuk mendapatkan hal-hal itu. Nah, ini juga bisa terjadi dalam pelayanan. Ya, kita dekat dengan orang tertentu, ternyata hanya untuk memperalat. Nah, ini tentunya kasih kita tidak murni. Kemudian kita lekat pada orang-orang itu bukan karena mengasihi mereka, melainkan kita memerlukan mereka untuk memuaskan nafsu kita. Jadi di sini karena kelekatan, kemudian sampai memanfaatkan orang. Akhirnya bahkan dalam hal-hal rohani sekalipun, kita akhirnya jatuh kepada cinta kasih yang tidak murni. Atau dengan kata lain bukan cinta kasih sebetulnya, tetapi pemanfaatan orang lain. Nah, ini tentunya tidak akan menumbuhkan doa kita. Kemudian doa itu memperdalam ketidaklekatan.
Doa pada hakikatnya menumbuhkan kerendahan hati, rasa syukur, dan rasa ketergantungan pada Tuhan. Saat kita setia berdoa, kita menjadi lebih sadar akan keterbatasan diri kita dan sifat harta duniawi yang hanya sementara. Kesadaran ini secara alami mengarah pada keinginan untuk bersedia melepaskan diri dari hal-hal yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ini doa akan memperdalam kita untuk semakin dapat melepaskan, ya, memperkuat, ya, untuk melepaskan dari segala keterikatan. Kelepasan memperkuat doa. Kelepasan meningkatkan kualitas kehidupan doa kita. Dan di sini karena apa? Kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Ya. Ketidaklekatan pada duniawi akan menyediakan lebih banyak ruang bagi kehadiran Tuhan di hati kita. Pikiran lebih tenang dan gangguan berkurang. Menjadi lebih fokus pada Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Nah, inilah kelepasan membantu kita semakin terbuka kepada Tuhan. Karena kita memiliki satu hati, ya, kalau kita mengeluarkan dari hati kita yang bukan Tuhan, tapi kita mengundang Tuhan itu yang berkuasa dalam hati kita, maka ya kita akan semakin bertumbuh di dalam doa kita. Nah, di mana hartamu berada, disitulah hatimu ya ada. Nah, itu dikatakan Tuhan. Kalau harta kita adalah Tuhan, ya berarti di situ hati kita ada pada Tuhan. Tapi kalau menjadi harta kita adalah yang duniawi, yang kenikmatan, yang menyenangkan kita, ya itulah yang menjadi fokus hati kita, yang menguasai hati kita. Kelepasan ini memupuk kepasrahan, memampukan kita percaya pada rencana Tuhan. Banyak hal dalam kehidupan kita memerlukan kepasrahan. Ya, terutama hal-hal yang tidak dapat berubah. Entah kejadian, entah pun kehilangan sesuatu. Nah, ini akan membantu kita untuk pasrah. Misalnya kehilangan orang yang kita kasihi. Entah pasangan, entah anak, entah orang tua, yang memang di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya. Nah, ini ada kelepasan, maka akan kita semakin dapat pasrah kepada kehendak Tuhan. Dan pasrah itu berarti juga ada pengharapan akan yang terbaik pasti Tuhan izinkan. Dan di sini kita akan semakin percaya pada rencana Tuhan, kehendak Tuhan sendiri. Juga melepaskan kekhawatiran dan keinginan kita sendiri, di mana kita kalau terikat, maka kita akan mudah khawatir kalau akan kehilangan. Maka dengan kelepasan, kerelaan untuk tidak terikat itu akan menghilangkan juga kekhawatiran kita. Langkah praktis, ya, untuk mengintegrasikan doa dan ketidaklekatan ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tetapkan waktu doa yang khusus dan teratur. Jadi kita menyediakan waktu khusus untuk doa. Yang kedua,
melatih perhatian pada Tuhan. Dengan kata lain, yaitu hidup di hadirat Tuhan. Ya. Nah, ini perhatikan pikiran dan emosi kita. Ya. Kenali keterikatan duniawi yang muncul, dan kalau kita mengenali ada keterikatan, maka kita mencoba untuk melepaskannya dengan lembut. Maksudnya ya perlahan-lahan kita lepaskan. Nah, ini kalau ada ternyata perhatian kita yang lebih fokus kepada yang bukan Tuhan. Kemudian yang ketiga, merangkul kesederhanaan. Ini kembangkan gaya hidup sederhana. Ya, walaupun kita mungkin orang yang berada, memiliki kekayaan, tetapi sangat baik kalau memiliki semangat kesederhanaan, bukan semangat foya-foya atau menghambur-hamburkan uang ataupun harta untuk hal-hal yang tidak berguna. Nah, ini tentunya bukan semangat Kristiani. Kemudian yang keempat, selalu bersyukur. Nah, ini bersyukur ini bukan hanya ketika kita mendapatkan berkat yang besar, tetapi tahu bersyukur bahkan dalam hal-hal kecil. Bahkan bersyukur dalam keadaan sakit, menderita, kita dapat juga bersyukur. Ya, bersyukur karena apa? Karena kita masih diberikan yaitu iman untuk ya mengarahkan diri kepada Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Segala sesuatu akan dijadikan indah pada waktunya. Maka syukur dapat dilakukan ya dalam keadaan apapun. Maka dikatakan oleh Paulus, mengucap syukurlah senantiasa. Yang kelima, terlibat dalam pelayanan. Ini adalah sikap kita untuk bertumbuh dalam doa maupun kelepasan. Ya. Mengasihi sesama, memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, dan mendorong pelepasan dari sikap mementingkan diri sendiri. Kalau kita tidak pernah pelayanan, maka kita akan berfokus pada hanya kepentingan diri kita sendiri. Ego kita akan selalu ingin dipuaskan. Tapi kalau melayani orang lain, berarti kita tidak berfokus pada diri sendiri, tetapi pada orang lain, di mana kita berbuat cinta kasih. Nah, hal-hal inilah yang dapat membantu kita untuk dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bertumbuh dalam ketidakmelekatan dan juga hidup doa kita. Ya, selamat mencoba. Terima kasih. Kita masih punya waktu sekitar 10-15 menit lagi. Silakan Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mau bertanya, diketik saja di dalam kolom chat pertanyaannya. Ada pertanyaan Romo Valen. Selamat malam Romo, saya mau bertanya, apakah perbedaan antara ketidaklekatan menurut Santa Teresa Avila dengan jalan kekosongan menurut Santo Yohanes dari Salib? Ya, sebetulnya sama ya. Sama, prinsipnya sama, cuma ada penekanan apa itu berbeda ya. Kalau di Yohanes Salib itu ditegaskan tentang ada namanya nada kosong 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 ya. Tetapi intinya sama, yaitu di mana eh, ketidaklekatan itu atau kelepasan itu di mana orang hanya melekat kepada Tuhan, sedangkan yang
bukan Tuhan kita lepaskan atau kita tidak melekat pada yang bukan Tuhan. Prinsipnya sama, ya itu. Hanya gaya bahasa dan ininya apa itu ada berbeda saja. Ya. Baik, terima kasih Romo. Sudah terjawab ya Pak Bobi? Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang masuk di dalam kolom chat, Romo, ini ada pertanyaan. Tadi di dalam penjabaran Romo dikatakan jika doa memperdalam kelepasan dan kelepasan dapat memperkuat doa. Nah, mana yang sesungguhnya lebih mudah untuk diusahakan dalam hidup kita, Romo? Mulai belajar melepaskan kelekatan-kelekatan atau belajar berdoa, tekun berdoa terlebih dahulu. Ya, itu keduanya saling berkaitan ya. Jadi dapat dikatakan kalau menguatkan kita untuk memiliki kelepasan ya, memperdalam kelepasan kita dan juga kelepasan itu memperkuat kita dalam doa ya. Ini memang keterkaitan ya. Jadi kalau mana yang lebih dulu kita usahakan ya diusahakan bersama ya, bersama. Tapi memang ya jelas bahwa dalam doa kalau kita bertekun dalam doa, kita fokus kepada Tuhan, mau mencintai Tuhan, ya kita akan eh, dengan lebih mudah untuk lepas ketidaklekatan itu. Ya. Demikian juga kalau kita tidak memiliki kelekatan atau memiliki kelepasan itu, ya kita akan mudah atau semakin mudah untuk bertumbuh dalam doa karena kita fokus kita akhirnya kepada Tuhan jadinya. Jadi itu. Jadi mana yang lebih dulu ya semuanya harus dilaksanakan serentak ya. Nah itu. Ya, baik. Terima Baik, kasih. baik, terima kasih Roma. Jadi harus dilaksanakan serentak karena ada keterikatan ya antara keduanya, betul begitu Roma Ya, ya. ya seperti Oke, orang berjalan. Nah, berjalan itu kan ya mau 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 apa itu kaki kiri dulu atau kaki kanan dulu, ya kan? Tapi kan harus Hmm. disertai dengan yang lainnya itu. Ya, Hmm. itu. Ya. Baik, terima kasih Roma. Ada pertanyaan selanjutnya, apakah ketidaklekatan terhadap penghiburan rohani akan membawa kemajuan dalam hidup doa? Iya, ketidaklekatan kepada penghiburan ya tadi ya. Ya, penghiburan rohani. Iya. Nah, di dalam ajaran Santo Yohanes Salib itu memperjelas ya dalam hal ini ya, membantu kita. Nah, itu dalam mendaki Gunung Karmel atau dalam gambar yang diberikan Yohanes Salib itu ada 3 jalan ya. Yang jalan yang satu itu kelekatan kepada yang duniawi. Nah, yang duniawi itu berarti harta benda dan sebagainya, kenikmatan, pokoknya yang duniawi. Nah, jalan yang ketiga itu adalah jalan kenikmatan rohani, ya, kelekatan pada hal-hal rohani. Nah, kalau yang kepada duniawi tadi itu jelas bermuara pada kesengsaraan, ya, jalan buntu atau ya paling enggak dapat dikatakan ke neraka kan, ya itu. Tetapi kalau yang jalan eh, yang satunya yang tiga itu keterikatan atau kelekatan pada hal-hal rohani, yaitu karunia-karunia, apa itu misalnya karisma-karisma, atau mungkin juga kenyamanan dalam doa, ya pokoknya hal rohani itu kalau kita lekat itu seperti kita berputar-putar, ya kan? Ya memang kita naik ke puncak gunung, tetapi tidak sampai ke atas. Itu akan berputar-putar di lereng gunung, ya digambarkan oleh Yohanes Salib itu. Nah, maka jalan yang baik adalah jalan yang di tengah itu. Bukan ini, bukan itu.
Ya, itu nada atau kelepasan. Nah, kelepasan itulah yang akan kemudian langsung berfokus kepada Tuhan. Ya, kenapa penghiburan rohani itu kita tidak boleh lekat? Karena itu bukan Tuhan, gitu loh. Karisma-karisma apa itu bukan Tuhan, ya kan? Penghiburan dan apa yang itu membantu kita untuk fokus kepada Tuhan. Jadi yang kita harus fokuskan hanya kepada Tuhan. Itu ya, secara singkatnya. Baik, terima kasih Romo. Ada pertanyaan yang berikutnya dari Saudari Paulina. Selamat Kalau malam mungkin Romo Brother juga dan mau bantu juga boleh juga. ya, kebetulan pertanyaannya diajukan untuk Romo dan Frater ini. Selamat Ya. malam Romo dan Frater. Pada saat doa Yesus atau hening, serukan nama Yesus, apakah jiwa dan roh kita sama-sama hanya Yesus atau bolehkah mengingat atau membawa orang-orang yang kita sayangi untuk kita serahkan dalam nama Yesus? Brother Demikian boleh. pertanyaannya. Silakan Frater atau Romo. Baik, apakah boleh ketika doa Yesus kita menyertakan saudara-saudara kita mengingat yang lain? Nah, ini juga berkaitan dengan soal kelepasan. Jadi, ketika doa yang lain-lainnya itu disertakan pada saat awal sebelum masuk doa Yesus. Jadi kita mempersembahkannya waktu awal doa Yesus atau di akhir dari doa Yesus itu. Nah, ada yang terjadi bahwa ketika doa Yesus muncul, ya itulah yang tadi yang ada kelekatan pada sesuatu yang bersifat rohani, ya itu kan juga bersifat rohani. Ya. Jadi ketika ada seperti itu kita berusaha untuk apa namanya eh, tidak memperhatikan itu, ya tetap fokus pada penyeruan nama Yesus. Artinya apa? Ketika itu muncul, sadari dia muncul, lalu kemudian kita seolah mempersembahkan itu pada Tuhan, lalu kembali lagi kepada penyeruan nama Yesus. Jadi jangan fokusnya pada apa yang muncul di pikiran, apa yang muncul di batin, ya ketika sedang menyerukan nama Yesus. Ya kita persembahkan. Ya Tuhan tahu apa yang sedang dialami oleh saudara kita atau siapa yang saat itu muncul, dan itu kita kembali. Jadi kita hanya menyerahkan kepada Tuhan, menyerahkan lalu tidak usah sibuk dengan mau minta ini ya. Nah, akhirnya kita keluar lagi dari doa, ya. Jadi kita keluar dari fokus kita untuk menyerukan nama Yesus. Itu. Baik, terima kasih. Romo, ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi kalau apa tuh mungkin kita tidak tahu tentang atau tidak memikirkan tentang keluarga kita dalam arti ada seseorang yang mungkin menderita, kita tidak memikirkannya sebetulnya. Tapi ketika dalam doa itu muncul, nah ini kan mendapat semacam inspirasi, gitu kan. Tetapi bukan berarti kita berhenti di situ, lalu lalu apa fokus ke situ. Ya nanti setelah doa Yesus ya kita mungkin follow up, ya mungkin nah, Tuhan mungkin menuntun di situ setelah doa Yesusnya. Nah, itu mungkin kita juga bisa berdoa setelah jam doa Yesusnya itu juga ya seperti dikatakan Brother Tiris tadi itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Romo dan Frater atas penjelasannya. Ini sepertinya waktu kita sudah cukup mepet, 8, sudah jam 8.42. Terima kasih kata Saudari Paulina, Frater, dan Romo.